Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Rida dan Pak Arif, selaku dosen pengampu kami. Kami dari kelompok 1 kelas B akan memaparkan hasil audit investigasi kami terkait kasus korupsi timah pada PT Timah Tbk yang diduga merugikan negara sebesar 300 triliun. Berikut adalah daftar pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua profil PT Timah Tbk, yang ketiga objek yang diidentifikasi, yang keempat indikasi kecurangan, yang kelima uraian hasil pemeriksaan investigatif, dan yang terakhir analisis komparatif dan kesimpulan. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari KAP Elsa dan rekan. Terlihat bahwa struktur organisasi kami ini terdiri dari managing partner, kemudian ada 2 rekan, 4 manajer, 10 auditor senior, dan ada 5 auditor junior. Untuk lebih rincinya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Dapat struktur yang pertama yaitu ada Elsa sebagai managing partner, kemudian ada Ferdi sebagai partner, dan Delia sebagai partner. Kemudian berikut adalah 4 manajer kami, terdiri dari Bagas sebagai IT Manager, kemudian Jessica sebagai Auditor Manager, kemudian ada Zaro sebagai Tax and Accounting Manager, dan Tahta sebagai Office Manager. Kemudian berikut adalah auditor senior dari KAP kami yang terdiri dari Ida Ayu, ada Safira, Angsori, ada Elizabeth, dan Enda. Selanjutnya, auditor senior kami ada Talita, kemudian ada Nadia, ada Rahma, ada Nawal, dan yang terakhir ada Dinda. Dan yang terakhir, berikut adalah auditor junior dari KAP kami, ada Reva, kemudian ada auditor junior Rafli, kemudian ada Marcelina, ada Randi, dan yang terakhir ada Cinta. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang profil perusahaan. PT Timah Terbuka bukan anggota dari MIND ID atau kependekan dari Mining Industri Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 19 Oktober 1995. Bidang usaha perusahaan meliputi pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Objek yang diinvestigasi. Objek yang diinvestigasi adalah PT Timah Terbuka. Dalam kasus ini, PT Timah Terbuka melakukan korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Terbuka yang dilakukan dalam kurun waktu 7 tahun mulai dari 2015 hingga 2022. Dalam penyelidikan ini, audit menyeluruh dilakukan terhadap operasi keuangan dan bisnis perusahaan, terutama terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan mantan direktur utama dan beberapa pejabat lainnya. Indikasi kecurangan PT Timah Tbk. Manajemen Puncak PT Timah Tbk mengawasi dan mendukung aktivitas penambangan timah yang melanggar hukum di wilayah IUP perusahaan. Pembentukan perusahaan boneka juga dikenal sebagai untuk menampung dan menjual biji timah yang didapat dari penambangan ilegal yang dibuat seolah-olah itu berasal dari tambang resmi. Penggunaan dana CSR untuk menyembunyikan keuntungan yang dihasilkan dari tindakan korup dan dugaan konspirasi dan penyuapan dengan pejabat terkait untuk mendapatkan izin dan melegalkan kegiatan ilegal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uraian hasil pemeriksaan investigatif. Baik, dari investigasi yang kami lakukan, berikut adalah dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 23E. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, Pasal 10 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Pasal 6 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Yang keempat adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan yang kelima adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor per 01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance di BUMN. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang metode pemeriksaan investigatif. Metode pertama yaitu pengumpulan bukti. Yang pertama ada analisis data perbankan, di mana kami menganalisis data perbankan terkait transaksi keuangan di PT Timah Tbk dengan para smelter timah. Hal ini dilakukan untuk melacak aliran dana dan menemukan potensi adanya penyimpangan.
Yang kedua yaitu pemeriksaan saksi. Kami memeriksa puluhan saksi termasuk mantan direksi PT Timah Tbk, karyawan perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana tata niaga di PT Timah Tbk dilakukan dan apakah ada indikasi korupsi. Yang ketiga yaitu pengumpulan dokumen. Kami memiliki berbagai dokumen terkait dengan tata niaga PT Timah Tbk seperti kontrak kerjasama dengan smelter, laporan keuangan, dan dokumen lainnya. Penyitaan dokumen ini dilakukan untuk mencari bukti yang mendukung dugaan korupsi tersebut. Nah, yang keempat ada peninjauan lapangan. Kami meninjau lokasi penambangan timah dan smelter timah untuk melihat secara langsung bagaimana operasional perusahaan dilakukan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk mencari bukti pelanggaran lingkungan dan potensi korupsi lainnya. Baik, selanjutnya mengenai analisis bukti ada 2 poin. Yang pertama, bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menganalisis data dan dokumen yang dikumpulkan. BPKP ini memiliki keahlian dalam bidang audit dan investasi keuangan sehingga dapat membantu kami dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan kerugian negara. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk menganalisis data dan dokumen, yang mana teknologi informasi dapat membantu kami dalam menemukan pola dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dengan cara manual. Selanjutnya yaitu terkait komunikasi temuan. Yang pertama, kami telah menyampaikan hasil investigasi awal yang mengindikasi benar nyatanya terdapat kerugian negara sebesar 300 triliun. Kami juga terus bekerja untuk menyelesaikan pemberkasan perkara dan melimpahkannya ke pengadilan. Lalu kami juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menangani aspek pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan timah ilegal. Baik, selanjutnya terdapat materi temuan di mana berisi informasi-informasi serta bukti yang telah terkumpul dari hasil audit investigasi kami. Dalam dugaan kasus korupsi PT Timah Tbk ini, terdapat 3 jenis kecurangan yang ditemukan, yaitu penggelapan serta penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi, manipulasi kontrak dan pengadaan, serta yang ketiga penyuapan perizinan. Selain ketiga jenis kecurangan tersebut, terdapat potensi kecurangan lain seperti penghindaran pajak dan penyelundupan. Nah, kerugian yang dapat diberitukan dari tindak pidana korupsi ini mencapai sekitar 300 triliun yang terdiri atas kerugian atas kerjasama dengan semester swasta sebesar 2,285 triliun, kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra sebesar 26,649 triliun, serta yang ketiga kerugian lingkungan sebesar 27,1 triliun. Yang kedua, terdapat pengungkapan fakta dan proses kejadian. Nah, dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, investigasi dimulai dari kecurigaan para pemegang saham atas laporan produksi serta laporan keuangan. Citra Satelit mengungkapkan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah antara 2015 hingga 2022 dengan modus melibatkan 5 perusahaan rekanan termasuk CVVIP yang menggunakan 7 perusahaan boneka untuk melakukan penambangan ilegal yang serta merekayasa dokumen. Keuntungan dari korupsi ini digunakan untuk membeli aset mewah serta disembunyikan dalam bentuk tunai dan logam mulia dan digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal melalui dana CSR fiktif. Penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah Tbk. Penambangan timah ilegal di PT Timah Tbk ini bisa terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama adalah adanya kolusi antara petinggi PT Timah dan pengusaha swasta memungkinkan terjadinya penambangan ilegal. Yang kedua adalah penambangan ilegal dilakukan dengan memanfaatkan izin usaha yang seharusnya untuk operasi legal. Jadi kasus korupsi PT Timah tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang untuk mencapai keuntungan pribadi. Pejabat tinggi di PT Timah termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan juga ikut terlibat dalam manipulasi izin usaha pertambangan dan kerjasama ilegal dengan perusahaan smelter. Dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah antara lain, yang pertama adalah negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 300 triliun. Yang kedua adalah kerusakan 75,34 ribu hektar hutan dan kerusakan di kawasan non-hutan yang mencapai 95,2 ribu hektar. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan dan juga lahan yang terganggu karena adanya degradasi lingkungan. Yang keempat adalah peningkatan beban finansial perusahaan untuk biaya hukum dan potensi kompensasi yang harus dibayarkan. Terdapat 22 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi timah, yaitu dari PT Timah, terdapat Mokhtar Riza Pahlevi, terdapat Elmi Emindra, dan Alwin Akbar. Sedangkan dari CV Venus Sinti Perkasa atau CV VIP, terdapat Tamron Tamsil, Tony Tamsil, Hasan Ji, Kwang Byung, dan Ahmad Albani. Sedangkan dari PT Refine Bangkatin atau PT RBT, terdapat Suparta
dan Reza Ardiansyah. Selanjutnya dari PT Stanindo Inti Perkasa atau PT SIP terdapat Suwito Gunawan dan MB Gunawan. Dan dari PT Tinindo Internusa terdapat Rosalina dan pengusaha lainnya ada Robert Indarto, Helena Lim, dan Harvey Muiz. Selanjutnya ada juga tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebanyak 6 orang tersangka, yang 5-nya pada tanggal 26 April 2024 dan yang satu tersangka baru pada tanggal 29 Mei 2024. Tersangka ini yang pertama ada Henry Lee selaku co-founder Sriwijaya Air, Fandi Lee selaku marketing PT Tinido Internusa sekaligus adik Henry Lee, Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas SDM Bangka Belitung 2015-2019, Rusbani selaku PLT Kepala Dinas SDM Bangka Belitung Maret 2019, Amir Syahbana selaku Kepala Dinas SDM Bangka Belitung, dan yang terakhir Bambang Gatot Aryono selaku mantan Dirjen Minerba Kementerian SDM periode 2015 sampai 2022. Selanjutnya ada juga bukti-bukti yang telah diperoleh pada bulan Maret hingga bulan Juni 2024. Kejaksaan Agung telah berhasil menyita beberapa barang bukti yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi korupsi ini, diantaranya barang bukti elektronik dan kumpulan dokumen terkait, uang tunai dengan total sebesar 169,4 miliar dan 2.411.400 dolar Singapura, 65 keping emas logam mulia seberat 1062 gram, smelter dengan total luas bidang tanah 238.848 meter persegi serta alat berat, 1 unit rumah mewah dengan luas 805 meter persegi, dan kendaraan bermotor. Setelah mereka mengenai sebab akibat korupsi dan bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh PT Timah, selanjutnya kami akan melakukan analisis komparatif terhadap laporan keuangan PT Timah dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Berikut adalah analisis yang kami lakukan. Untuk memudahkan analisis mengenai laba rugi PT Timah, kami menunjukkannya dalam bentuk grafik. Di sini dapat dilihat pada tahun 2013 hingga tahun 2014, yaitu sebelum tindak korupsi dilakukan, kenaikan atau penurunan laba PT Timah ini tidak terlalu tajam. Namun, dari tahun 2014 hingga tahun 2023, di mana tahun-tahun ini sudah menjadi tahun adanya tindak korupsi dalam perusahaan, PT Timah justru mengalami kenaikan dan penurunan laba yang sangat-sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2018, PT Timah melaporkan telah merevisi laporan keuangannya yang menyebabkan perubahan saldo laba secara drastis, yaitu yang awalnya sebesar 531,35 miliar hanya menjadi 132,39, yang juga menyebabkan harga saham PT Timah ikut menurun. Namun, perevisian laporan keuangan ini tidak dijelaskan secara detail oleh PT Timah. Dapat diamati dari profitabilitas segmen pertambangan Timah bahwa pada tahun 2022 hingga tahun 2023, produksi biji timah ini mengalami penurunan yang juga menyebabkan penurunan pendapatan pertambangan timah. Penurunan ini dikarenakan pihak yang terlibat dalam korupsi menjual timah di bawah harga pasar, namun PT Timah sendiri membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, kelebihan bayar ini dialokasikan oleh PT Timah sebagai biaya CSR untuk menyamarkan tindak korupsi yang mereka lakukan. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis komparatif pada laporan laba rugi PT Timah Tbk pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jadi analisis komparatif terhadap laporan laba rugi PT Timah ini bertujuan untuk memahami tren kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut, yakni 2016 sampai dengan 2020. Analisis ini mencakup komponen utama seperti laba bruto, laba sebelum pajak, dan laba rugi tahun berjalan. Dengan melakukan analisis komparatif, kita dapat mengidentifikasi pola pertumbuhan, pola penurunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis komparatif laporan laba rugi PT Timah selama periode 2016 sampai 2020, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik sebagai berikut. Yang pertama mengenai laba bruto. 2016 naik sebesar 59,60%, yakni 1,94 triliun. 2017 naik 39,34%, sebesar 1,5 triliun. Tahun 2018 naik lagi menjadi naik sebesar 9,96% menjadi 1,67 triliun. Tahun 2019 turun sebesar 32,31% jadi 1,135 triliun, dan tahun 2020 kembali turun menjadi 1,119 triliun. Untuk laba sebelum pajak tahun 2016 naik sebesar 146,77% sebesar 301 miliar. Tahun 2017 naik 72,59% sebesar 301 miliar. Tahun 2018 naik 7,02% sebesar 50 miliar. Dan pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni mencapai negatif 1,4 triliun. Dan pada tahun 2020 masih negatif tetapi sedikit membaik, yakni negatif 450 miliar. Dan untuk laba rugi tahun berjalan atau laba bersih pada tahun 2016 naik 148,10% menjadi 260 miliar. Tahun 2017 naik 99,40% sebesar 502 miliar.
tahun 2016 naik 5,76% menjadi 531 miliar, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis sebesar negatif 611 miliar. Dan juga pada tahun 2020 masih negatif tetapi sedikit membaik, yakni negatif 340 miliar. Jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2016 hingga tahun 2018 PT Timah mengalami pertumbuhan yang stabil dan positif, dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi dari analisis komparatif ini kita dapat melihat bahwa PT Timah Tbk mengalami pertumbuhan yang baik pada tahun-tahun awal seperti 2016 hingga 2018, namun menghadapi tantangan besar pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan penurunan signifikan dalam laba bruto, laba sebelum pajak, dan laba tahun berjalan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja ini termasuk kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga timah, dan peningkatan kompetisi. Penurunan kinerja ini juga dapat dikaitkan dengan adanya kasus korupsi yang menyebabkan kerugian ekologis hingga 300 triliun. Kasus ini mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola dan pengawasan internal perusahaan yang berdampak negatif pada kinerja keuangan dan reputasi PT Timah Tbk. Analisis ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam manajemen dan tata kelola perusahaan untuk menghadapi tantangan ke depan dan memulihkan kinerja keuangan PT Timah Tbk. Reformasi manajemen dan peningkatan transparansi akan menjadi langkah krusial untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memulihkan kepercayaan publik serta investor. Baik, selanjutnya yakni tentang faktor-faktor penyebab penurunan laba pada tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019, meskipun pendapatan usaha naik sebesar 74,69%, namun beban pokok juga meningkat sebesar 93,84%. Selain itu terjadi penurunan harga logam timah global yang diakibatkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang menurunkan permintaan. Nah, selanjutnya faktor penyebab penurunan pada tahun 2020 yaitu yang pertama, pendapatan usaha turun sebesar 21,17%, sementara beban pokoknya meningkat sebesar 22,41%. Yang kedua, produksi logam timah turun 40,18% dari 76.389 ton menjadi 45.698 ton meskipun harga timah meningkat. Nah, jadi secara keseluruhan, meskipun PT Timah Tbk ini mengalami peningkatan laba bruto dan laba bersih selama periode 2016 sampai 2018, tren ini berbalik dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban pokok, penurunan pendapatan usaha, serta faktor eksternal seperti fluktuasi harga logam timah dan dampak perang dagang internasional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kinerja operasi dan profitabilitas PT Timah Tbk untuk 5 tahun terakhir dari 2016 hingga tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut. Baik, untuk selanjutnya berdasarkan tabel yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka kita dapat menganalisis kinerja operasi dan profitabilitas PT Timah Tbk dan dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai fluktuasi margin laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Berikut adalah ringkasan dari hasil analisis tersebut. Untuk yang pertama ada margin laba kotor, di mana terdapat peningkatan dari 2016 hingga ke tahun 2017, yaitu paling tertinggi dalam 5 tahun sebesar 16,6%. Dan untuk penurunan dari 2018 hingga 2020 terendah dalam 5 tahun adalah di tahun 2019 sebesar 5,9%. Yang kedua ada margin laba operasi, di mana peningkatan tertinggi dalam 5 tahun yaitu di tahun 2017 sebesar 7,8%, dan penurunan yang paling rendah selama 5 tahun di tahun 2019 yaitu sebesar minus 3,7%. Terkait margin laba bersih, PT Timah ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 besar 3,6%, sedangkan pada tahun 2017 besar 5,5%. Presentasi ini yang tertinggi dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, di sini PT Timah mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 besar 4,8%, pada tahun 2019 hingga minus 3,2%, yakni yang terendah di dalam jangka waktu 5 tahun. Lalu pada tahun 2020 yakni minus 2,2%. Ada beberapa faktor penyebab penurunan kinerja dari PT Timah ini sendiri. Pada tahun 2019, yang pertama yaitu beban pokok meningkat sebesar 93,84% meskipun pendapatan di sini naik sebesar 74,69%. Lalu yang kedua, harga logam timah global tertekan akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina yang menurunkan permintaan. Pada tahun 2020, yang pertama pendapatan usaha turun 21,17%, sementara beban pokok naik sebesar 22,41%. Yang kedua, di sini produksi logam timah menurun sebesar 40,18% dari 76.389 ton pada 2019 menjadi 45.698 ton pada tahun 2020. Meskipun di sini harga timah naik.
Lalu, secara keseluruhan, PT Timah ini menunjukkan performa yang baik di dalam menghasilkan margin laba kotor, laba operasi, dan juga laba bersih hingga tahun 2017. Namun, mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan yang disebabkan oleh peningkatan beban pokok yang tinggi, penurunan pendapatan usaha, dan juga kondisi pasar eksternal yang tidak menguntungkan, termasuk adanya dampak dari perang dagang dan juga penurunan produksi. Di sini menunjukkan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh perusahaan di dalam menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi ekonomi dan juga industri. Baik, selanjutnya mengenai analisis laporan keuangan PT Timah Tbk pada 3 tahun terakhir di 2021 hingga 2023. Yang pertama ada penurunan produksi. Pada 2021, produksi biji timah mencapai 24.670 ton. Namun di 2022 menurun menjadi 20.079 ton, di mana perbandingannya yaitu 18,6% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 2023 jauh lebih menurun hingga mencapai 14.855 ton, di mana perbandingan pada 2022 26%, kemudian pada 2021 mencapai 39,8%. Nah, penurunan produksi yang tiap tahun terus-menerus ini menunjukkan adanya masalah serius dalam operasional perusahaan, seperti kemungkinan kendala teknis, manajerial, atau eksternal yang belum ditangani secara efektif. Analisis laporan keuangan PT Timah 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023, bisa dilihat pada gambar tabel di bawah yang berisikan besar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang terdapat 5 uraian, yaitu pendapatan usaha, beban pokok, laba bruto, laba sebelum pajak penghasilan, dan yang terakhir yaitu laba tahun berjalan. Bisa dilihat pada tabel 2023, 2022, 2021, 2020 hingga 2019 terjadi. Dari data tersebut, kita dapat lihat bahwa PT Timah mengalami pertumbuhan dalam pendapatan usaha dan laba tahunan selama 3 tahun tersebut. Meskipun ada perubahan dalam beban pokok dan pajak penghasilan yang mempengaruhi laba atau rugi per tahunnya. Poin kedua yaitu penurunan pendapatan. Pada tahun 2021 pendapatan mencapai 14 triliun. Pada tahun 2022 pendapatan mencapai 12 triliun. Bisa dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 2 triliun. Pada tahun 2023 pendapatan turun menjadi 8%, yaitu sebesar 4 triliun dari tahun 2022, penurunan sebesar 33% dari tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya yaitu penurunan produksi harga jual timah yang menurun adalah faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan. Kondisi pasar global yang tidak stabil dan permintaan yang menurun juga berperan penting dalam penurunan pendapatan. Poin ketiga yaitu penurunan laba dan kerugian. Pada tahun 2021, laba perusahaan mencapai 1,30 triliun. Sedangkan pada tahun 2022, laba perusahaan menurun menjadi 1,4 triliun. Ini terjadi penurunan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2023, perusahaan secara mengejutkan mengalami kerugian sebesar 450 miliar. Analisis penurunan laba yang drastis dan akhirnya kerugian menunjukkan bahwa biaya operasional dan laba lainnya meningkat atas pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya yang mungkin diperparah oleh masalah internal seperti efisiensi produksi dan manajemen. Selanjutnya, keterkaitan dengan kasus korupsi. Kaitan dengan kasus korupsi yang dihadapi oleh PT Timah. Yang pertama adalah dampak langsung korupsi pada kinerja keuangan. Kasus korupsi yang melibatkan PT Timah mengakibatkan kerugian ekologis sebesar 300 triliun rupiah, yang menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang buruk, dan kemungkinan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk investasi dan operasional yang produktif. Dana yang disalahgunakan dalam kasus korupsi ini bisa menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi, sehingga langsung berdampak terhadap penurunan pendapatan dan laba. Kemudian yang kedua adalah penurunan kepercayaan investor dan reputasi. Skandal korupsi besar merusak reputasi PT Timah, mengurangi kepercayaan investor, dan membuat perusahaan lebih sulit mendapatkan investasi baru. Penurunan kepercayaan ini bisa menyebabkan nilai saham perusahaan turun, memperburuk situasi yang ada, atau finansial, juga menambah beban untuk mendapatkan modal kerja dan investasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengelolaan pertambangan yang buruk. Kesaksian dari masyarakat sekitar menunjukkan bahwa PT Timah tidak mengelola pertambangan dengan benar, yang membuka peluang bagi penambang ilegal dan mengakibatkan kerugian ekologis serta ekonomis lebih lanjut. Manajemen yang buruk juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal, yang mana memungkinkan praktik korupsi berkembang dan merusak struktur
operasional perusahaan. Yang keempat yaitu pengaruh kasus hukum dan manajemen. Kejaksaan Agung menetapkan 22 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga PT Timah, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi melibatkan level manajemen yang tinggi yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk pengawasan dan tata kelola yang baik. Pengaruh korupsi di level manajemen tertinggi mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk, strategi yang tidak efektif, serta alokasi sumber daya yang tidak tepat, semua yang berkontribusi pada penurunan kinerja perusahaan. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan atau closing statement dari analisis dalam audit investigatif terhadap PT Timah Tbk, yaitu aktivitas ini merupakan penambangan ilegal dan tindak pidana korupsi selama periode 2015 hingga 2022, di mana praktik ini juga melibatkan pembentukan perusahaan untuk menampung dan menjual PT Timah hasil penambangan ilegal seolah-olah berasal dari tambang yang resmi, dan perkiraan kerugian negara yang dialami pada praktek ini mencapai 300 triliun dan juga kerugian atas kerjasama investor swasta dan pembayaran biji timah, selain itu kerugian lingkungan lainnya. Selain itu juga kami menemukan adanya konspirasi dan juga penyuapan terhadap pejabat yang terkait memperoleh izin dan melegalkan kegiatan ilegal tersebut, di mana modusnya yaitu seperti pembuatan surat perintah kerja borongan, pengangkutan sisa hasil mineral yang direkayasa, dan hasil keuntungannya aktivitas ini digunakan untuk membeli aset mewah. Dan secara keseluruhan, kami menegaskan bahwa pelanggaran hukum di PT Timah Tbk tidak hanya melibatkan penambangan ilegal, tetapi juga mencakup korupsi sistematis yang melibatkan berbagai pihak dari dalam hingga luar perusahaan. Sekian pemaparan laporan hasil audit investigasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.